sama dihamu dohot damai nasian Tuhan di bata amata dotsian anakna Yesus Kristus Tuhan tayo. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 15 November 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Buat nama dising mata halak nama pitung, jala marbinege bahenonna tinggol di akka nanengen. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, adalah satu pernyataan yang meneguhkan setiap hati yang sedang terpuruk, yang sedang dalam pergumulan, apalagi yang sedang dalam penderitaan. Janji peneguhan adanya pengharapan bagi orang-orang yang sedang menanti-nanti akan kebebasan sampai pada keselamatan yang kekal yang dari Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang tidak membutuhkan peneguhan ketika dia sedang terpuruk? Siapa yang tidak membutuhkan penghiburan ketika dia sedang berduka cita? Janji keselamatan Tuhan melalui para nabi-nabi dinyatakan berulang kali untuk meneguhkan setiap hati yang hampa, yang tidak berdaya, bahkan yang sampai berputus asa. Manakala mereka menyadari bahwasannya di manakah keselamatan, siapakah yang akan memberikan keselamatan. Bapak, Ibu, kitab Nabi Yesaya dari sekian banyak kitab yang juga menubuatkan akan pengharapan kehadiran Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang menyatakan pemulihan kepada bangsa umat pilihan Tuhan. Ketika itu bangsa Yehuda di tengah persoalan kehidupan yang tidak ada habis-habisnya. Mereka bahkan harus menderita oleh karena pendengaran, penglihatan yang kerap kali dibutakan, ditulitkan oleh suara-suara yang sedang berada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak mampu mendengar mana suara yang akan kami lakukan, yang harus kami dengarkan, dan mana pengharapan yang sedang kami nantikan. Bapak, Ibu, ketika dikatakan pada waktu itu orang-orang buta akan dicelupkan, sesungguhnya bukanlah buta secara jasmani, tetapi buta secara rohani, karena dia tidak mampu melihat manakah juru selamat yang akan membawa keselamatan. Ketika pun dikatakan telinga orang-orang tuli akan dibuka, bukan berarti tuli secara jasmani, secara pendengaran jasmani, tetapi tuli secara pendengaran rohani. Karena banyaknya nabi-nabi palsu yang memberitakan tentang kabar-kabar adanya juru selamat di luar dari pengutusan Allah di tengah-tengah umatnya, sehingga mereka pun tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat yang sesungguhnya, yang berasal dari Allah. Oleh karena itu Yesaya terpanggil untuk menyuarakan, yaitu suara kenabian di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang dibelenggu oleh suara-suara yang lain, yang membuat mereka dilema, bahkan merasa bahwa tidak ada yang akan mereka dengarkan, tidak tahu mana yang harus mereka lakukan. Tetapi melalui peneguhan oleh Nabi Yesaya juga mengingatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwasannya
Mari kita melihat akan penglihatan yang berasal dari Allah. Jangan mau dibutakan oleh keadaan dunia yang menggiurkan kesenangan duniawi, kesenangan sesaat. Dan jangan sendengkan telingamu kepada kabar-kabar yang tidak tahu kemana tujuannya. Tetapi mari pergunakan matamu, telingamu, penglihatan dan pendengaranmu untuk suara yang berasal dari Tuhan. Karena ketika kita mempersiapkan mata, telinga kita, sesungguhnya kita sudah terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Mau kemana hati kita mengarahkan telinga? Mau kemana hati kita mengarahkan penglihatan kita? Melihat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendengar yang sesuai dengan maksud Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan penglihatan, pendengaran kita kepada kehendak janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.